Oh, selamat datang di presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan hasil review dan analisis dari sebuah jurnal internasional yang berjudul Industri 5.0 dan Green Supply Chain Management Synergy for Sustainable Development in Bangladesh RMG Industries, yang ditulis oleh Muhammad Al-Amin, Arka Chakraborty, dan Roberto Baldacci, dan dipublikasikan pada tahun 2025 dalam jurnal Cleaner Logistic and Supply Chains. Adapun presentasi kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah kami yang membahas topik di Digitalization and Sustainability Supply Chains. Kelompok kami terdiri dari Cintami Sasi Kirana Alfiah, Jevanya Adarson Surbakti, Anju Anggreni Burumanik, Mikael Juan Pakpahan, Muhammad Nur Hafiz Tamrin, dan Ali Arkab Safrian Al-Ghifari. Baik, mungkin dimulai dari saya. Yang pertama ada objek kajian, yang dimana ada dua objek kajian pada penelitian jurnal kali ini, yang dimana objek kajian pertama adalah Industri 5.0 dan objek kajian kedua adalah Green Supply Chain Management, yang dimana pada jurnal kali ini akan lebih meneliti ke dalam sinergitas Industri 5.0 dan Green Supply Chain Management dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada sektor industri pada garment di Bangladesh. Fokus utama dari kajian ini terletak pada bagaimana perpaduan antara kemajuan teknologi industri terkini dan praktik manajemen rantai pasok ramah lingkungan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi. Mungkin 5.0 sendiri merupakan fase terbaru dari revolusi industri yang menempatkan kolaborasi antara manusia, mesin, dan lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya, yaitu definisi masalah. Definisi masalah dari jurnal ini adalah adanya tantangan dalam mengintegrasikan praktik keberlanjutan dan teknologi industri 5.0 ke dalam industri LMG di Bangladesh untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs, serta kurangnya efektivitas dalam pengelolaan rantai pasok hijau yang dapat mendukung keberlanjutan industri secara menyeluruh. Untuk kerangka teoritis sendiri itu yang pertama ada terdapat teori industri 5.0, di mana teori industri 5.0 merupakan konsep revolusi industri terbaru yang berfokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas yang menciptakan nilai tambah yang tidak hanya efisien tapi juga lebih manusiawi dan berkelanjutan. Yang mana ini menggabungkan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence ataupun AI, Internet of Things atau IoT, big data and blockchain, dan juga ada robot kolaboratif ataupun cobots. Teori kedua itu tentang teori Green Supply Chain Management atau GSGM, di mana GSGM merupakan pendekatan manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh pasokan rantai pasok, mulai dari perolehan bahan baku sampai ke pengolahan tahap akhir ataupun end of life. Yang dimana untuk konsep utamanya itu meliputi desain produk ramah lingkungan ataupun green design, sistem logistik hijau, penggunaan teknologi untuk efisiensi energi dan juga minimasi limbah, serta sirkular ekonomi dan praktik daur ulang. Untuk teori ketiga sendiri itu merupakan teori pembangunan berkelanjutan ataupun sustainable development, yang dimana ini merujuk pada sistem konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Yang dimana hal ini akan menuntut di bagian pertama itu ada pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, perbaikan kondisi sosial tenaga kerja, efisiensi ekonomi jangka panjang, baru dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam SDG 9, itu berhubungan tentang industri, inovasi, dan juga infrastruktur. SDG 12 tentang konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab, dan juga SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Langkah teoritis yang keempat itu mengenai sinergi antara industri 5.0 dan GSCM. Sinergi ini merupakan integrasi antara teknologi cerdas dan praktik hijau untuk membangun sistem rantai pasok yang efisien dan ramah lingkungan. Yang pertama ada green design, desain produk berkelanjutan dan minim limbah. Yang kedua, smart manufacturing, produksi cerdas berbasis AI dan IoT. Yang ketiga ada man-machine interaction, itu kolaborasi manusia dan robot untuk efisiensi. Yang keempat ada real-time data visibility, monitoring rantai pasok secara digital. Effective life cycle analysis, itu evaluasi dampak produk secara menyeluruh. Smart grid dan metering, efisiensi energi dalam produksi. Green human resource management,
pengembangan budaya organisasi hijau, sirkular ekonomi, pemanfaatan ulang dan daur ulang sumber daya, green logistik sistem, transportasi, dan pergudangan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada penelitian. Yang pertama itu identifikasi 9 faktor sinergi. Penelitian ini mengidentifikasi 9 faktor kunci yang menjadi titik temu antara industri 5.0 dan GSCM. Yang pertama, green designing, 2 real-time data visibility, 3 effective life cycle analysis, yang keempat green logistic system, yang kelima smart manufacturing, yang keenam smart grid and metering, yang ketujuh machine interaction, yang ke-8 green human resource management, dan yang ke-9 circular economy. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pemodelan struktur faktor atau ISM model. Dengan menggunakan pendekatan interpretif structural modeling, faktor-faktor ini dibagi ke dalam 7 level hierarki berdasarkan kekuatan pengaruhnya atau driving power terhadap tujuan keberlanjutan. Level tertinggi yaitu green designing, dianggap paling penting dan dasar bagi pengembangan lainnya. Dan level paling bawah yaitu green logistic system, sangat tergantung pada faktor lain. Yang ketiga ada analisis MIC-MAC. Melalui MIC-MAC analisis faktor-faktor dikategorikan di dalam yang pertama independent faktor atau pengaruh tinggi, ketergantungan rendah, green design, smart manufacturing, man-machine interaction. Yang kedua ada linkage faktor, pengaruh dan ketergantungan tinggi, real-time data visibility, life cycle analysis. Yang ketiga ada dependent faktor, circular economy, smart grid, green HRM, green logistik. Yang keempat ada autonomous faktor, tidak ditemukan dalam studi ini. Hasil penelitian yang terakhir, hasil penelitian mendukung pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, SDG 12, Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, SDG 13, Aksi Iklim. Implikasi praktis, industri RMG di Bangladesh dapat menggunakan model ini untuk menyusun prioritas implementasi teknologi industri 5.0 demi mendukung GSCM. Perusahaan kecil hingga menengah dapat memulai dengan proyek percontohan seperti green design dan smart manufacturing untuk menunjukkan dampak keberlanjutan dan efisiensi biaya. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara industri 5.0 dan Green Supply Chain Management atau disingkat GSCM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan industri garmen yang berkelanjutan khususnya di Bangladesh. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 9 faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi konsep tersebut. Kemudian, faktor-faktor ini dimodelkan menggunakan pendekatan interpretatif structural modeling atau disingkat ISM, serta didukung dengan analisis MIC-MAC untuk memetakan keterkaitan dan pengaruh antar faktor secara mendalam. Dari permodelan tersebut ditemukan bahwa green design atau perencanaan ramah lingkungan menempati posisi sebagai faktor paling dominan, artinya desain produk dan proses yang mempertimbangkan aspek lingkungan menjadi fondasi utama dalam membentuk rantai pasok yang efisien sekaligus berwawasan hijau. Temuan ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDG 9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur, lalu ada SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu ada SDG 13 yang menyoroti aksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan arah strategis yang jelas bagi perusahaan, terutama dalam industri garmen, untuk memulai mengadopsi teknologi cerdas dan praktik ramah lingkungan secara bertahap namun konsisten. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus mendukung berkelanjutan jangka panjang. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.